Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan presentasi mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada UMKM asinan Betawi Bu Neti. Di kelompok 5 anggotanya ada Cesar Rafriza, lalu ada Muhammad Iqbal, ada saya sendiri Wendy Lovinia Mustafa, lalu ada Aprian Kaisan dan Katarina Triutami. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai berfokus pada memenuhi kebutuhan dan persyaratan serta pada ketepatan waktu untuk memenuhi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan berlaku untuk semua jenis layanan yang disediakan oleh perusahaan saat klien berada di perusahaan, menurut Arianto 2018. Hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan suatu hal yang untuk diteliti karena hal yang berkaitan dengan perasaan seseorang yang berprasangka bahwa dikarenakan dikarenakan membawa pengaruh pada diri sendiri maupun penghasil. Salah satu hubungan yang bisa diketahui oleh diri sendiri adalah ketika seseorang akan mengetahui perasaan senang apabila jasa atau produk bisa diterima dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan. Kepuasan pelanggan akan terjadi ketika apa yang diinginkan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik dan pelanggan merasa puas. Oleh sebab itu, agar mendapatkan kepuasan pelanggan perlu adanya peningkatan dalam kualitas pelayanan yang maksimal untuk siapapun. Oke, di sini kami menggunakan dua variabel. Variabel yang pertama adalah kualitas pelayanan. Variabel sendirinya adalah variabel X. Dan di variabel X tersendiri, kami menggunakan 5 dimensi. Yang pertama ada dimensi reliability atau keandalan, dimensi daya tanggap atau responsif, jaminan, assurance, yang keempat ada empathy, dan yang terakhir ada tangible atau nyata. Dan setiap dimensi kami memasukkan 3 buah pertanyaan. Dan dimensi di variabel yang kedua yaitu variabel Y, kami memasukkan kepuasan pelanggan. Dan di sini teman-teman bisa melihat sendiri. Teknik pengolahan datanya ya. Jadi menurut Sugiono, instrumen penelitian digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang sedang diamati. Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa angket atau kuesioner, yang mana pertanyaannya dibuat oleh peneliti. Responden dianjurkan untuk memilih kategori jawaban yang telah diatur oleh peneliti dan diberi skor sebagai berikut. Sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, ragu-ragu diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, dan sangat tidak setuju diberikan skor 1. Oke, untuk uji validitasnya menurut Pasolog, validitas adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu dapat mengukur apa yang ingin diukur. Jadi alat ukur yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data valid. Sedangkan yang dikatakan valid adalah alat ukur instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Dalam penelitian ini memakai metode korelasi Pearson. Teknik pengujian validitas melalui korelasi Pearson merupakan teknik yang dilakukan dengan melakukan korelasi skor item dengan skor total. Skor total ialah seluruh jumlah dari semua item. Semua itu yaitu menjumlahkan keseluruhan item pada variabel, lalu melakukan uji signifikasi yang menggunakan kriteria R tabel signifikasi 0,5 dengan uji 2 sisi. Namun apabila nilai positif R hitung lebih dari R tabel, maka item tersebut bisa dinyatakan valid. Namun apabila R hitung kurang dari R tabel, maka akan item tersebut dinyatakan tidak valid. Next. Oke, untuk penelitian kita ini menggunakan aplikasi S23 untuk uji validitas. Yang pertama kita melakukan penginstalan aplikasi SPSS, lalu kita buka aplikasi pada laptop komputer, aplikasi IBM SPSS Statistik 23. Next. Oke. Jika sudah, maka ini adalah tampilan awal saat aplikasi dibuka. Oke, selanjutnya salin data Anda yang ingin dimasukkan. Di sini penulis memasukkan data dari hasil kuesioner dari 3 pertanyaan, seperti di gambar samping. Oke, untuk selanjutnya,
Berikut tampilan data yang disalin ke aplikasi SPSS. Selanjutnya untuk kita bisa klik atau arahkan ke variabel view di bawah agar mendapatkan tampilan seperti ini. Perhatikan tulisan selanjutnya kita tekan tombol Ctrl+F untuk mendapatkan tampilan seperti ini. Lalu arahkan ke replace. Gunanya adalah untuk menggantikan tulisan pada VAR001, VAR004 menjadi X. Oke, untuk selanjutnya di kolom name, terlihat perubahan yang telah mengikuti step sebelumnya, yaitu awalnya VR01, VR04 menjadi X1 sampai X4. Yang disebutkan poin nomor 5, perhatikan var 004 yang sudah diganti menjadi X04. Sekarang Anda hanya perlu mengganti X04 menjadi total. Berikut tampilannya. Untuk tahap ujinya, pilih Analyze, Correlate, selanjutnya Beaverlet. Salin semua data di sebelah kiri, lalu klik tanda panah untuk memindahkan semua data ke sebelah kanan. Dan jika sudah, dipastikan correlation coefficient diberi tanda checklist. Dan test of signification, pilih two-tailed. Jika kita menguji dua arah, maka pilih two-tailed. Selanjutnya, setelah step semua, maka muncullah hasil dari perhitungan tersebut. Kita hanya perlu melihat tabel total untuk mencari tahu apakah data yang kita uji valid atau tidak. Pearson correlation adalah data untuk melihat pernyataan ke-1 dari kuesioner kita valid atau tidak valid. Lalu N di sini merupakan sampel atau jumlah responden kita. Selanjutnya, cara melihat data valid atau tidaknya dari pengarahnya adalah menggunakan Airtable. Kita menguji dengan 21 responden dan item yang ditandai dengan X01, X02, dan X03. Agar lebih mudah dipahami, maka membaca Airtable, yaitu 21/3 sama dengan 18. Responden dikurangi item dengan yang kita punya, yang menghasilkan 0,44. Oke, selanjutnya kita langsung ke uji reliabilitas. Menurut Pak Solong, tahun 2012 nomor 178, reliabilitas yaitu merupakan suatu istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi 2 kali atau lebih. Jadi, reliabilitas adalah tingkat ketenaran atau konsistensi suatu alat menghasilkan yang sama bila dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan yang disebut reliable adalah mempunyai hasil yang sama pada setiap pengukuran dilakukan. Hasil uji reliabilitas berikut ini adalah hasil di mana uji reliability yang harus dibaca agar mengetahui hasil adalah reliability sentence. Sama seperti uji validitas, hasil Cronbach's alpha dibandingkan dengan Airtable jadi 0827 lebih dari 0433. Di sini kita bisa lihat di gambarnya itu di Cronbach's alpha-nya ada di 0,827. Oke, selanjutnya. Untuk analisis dan pembahasan uji linear berganda, regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Menurut Ghazali tahun 2018, uji T bertujuan untuk mengetahui ada dan tidak berpengaruhnya parsial diberikan variabel bebas X terhadap variabel Y. Untuk uji F, untuk mengetahui ada dan tidak berpengaruhnya simultan yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel Y, untuk koefisien determinasi berfungsi untuk beberapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Oke, selanjutnya ada uji hipotesis secara parsial. Peneliti mengetahui berapa pengaruh secara parsial antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen atau tunggal, dan mengetahui setiap tingkatan signifikasinya pada tiap variabel bebas pada variabel terikat. Selain itu,
Tujuan memakai uji T ini yaitu guna melakukan pengujian terhadap hipotesis. Uji T ini juga dipakai guna mengetahui model regresi dari variabel independen kompetensi sumber sumber daya manusia X atau kompetensi seperti yang tadi variabel sebelumnya di indikatornya disebutkan, variabel X1, X2, X3, X4 dan seterusnya, dan memiliki pengaruh terhadap variabel yang juga tadi indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Uji T atau uji parsial ini dilakukan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sugiono 2012-184 sebagai berikut. Di sini teman-teman bisa melihat sendiri rumusnya. Dan keterangannya, R sama dengan koefisien korelasi dan N jumlah responden uji coba. Selanjutnya ada uji F. Uji F berguna agar peneliti dapat melakukan pengujian pada tingkat signifikansi koefisien regresi antara seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F ini didasari oleh menunjukkan apakah seluruh variabel independen yang ada di dalam model memiliki pengaruh secara serempak terhadap variabel dependen. Jadi maksudnya adalah variabel independen ini, variabel X yang ada di dalam model memiliki pengaruh secara serempak terhadap variabel dependen, variabel Y tersendiri. Maka pengujian ini dipakai guna memastikan apakah variabel independen kualitas pelayanan, reliability, responsif, assurance, sampai dependable berpengaruh signifikan secara serempak terhadap variabel Y, yaitu kepuasan pelanggan. Oke, di sini ada dasar pengambilan keputusan. Di sini ada uji T secara parsial. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T table, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T table, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, perbandingan T hitung dengan T table. T table sama dengan T. Nah, TA dibagi 2, N min K min 1 sama dengan T 0,025. Nah, 0,025 ini adalah rumus dari alfa tersendiri. Dibagi 15 sama dengan 2,131. Selanjutnya ada T table sama dengan T 0,05 dibagi 2 dibagi 21 dikurang 5 dikurang 1 yang menghasilkan 0,025 dibagi 15 sama dengan 2,131. Keterangannya, alfa itu adalah tingkat kepercayaan. Jadi rumus dari alfa tersendiri adalah 0,05 dibagi 2 yang menghasilkan 0,025. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di distribusi nilai T table, nilai 0,025-nya sudah tertera di kolom atas, dan N sama dengan jumlah sampel. Jumlah sampel kami di sini ada 21 responden. Dan K jumlah variabel. Seperti sebelumnya yang disebutkan, jumlah variabel X yang kami mempunyai 5 dimensi. Jadi jumlah variabel X-nya sama dengan 5. Dan 1 di sini adalah rumus. Selanjutnya ada uji F secara simultan. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F table, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F table, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, perbandingan F hitung dengan F table. F table sama dengan F K dibagi N dikurang K, tutup kurung sama dengan F5 dibagi 16 sama dengan 5,16. F table sama dengan F5 dibagi 21 dikurang 5 sama dengan 5 dibagi 16 sama dengan 5,16. Di sini ada penjelasannya. K sama dengan jumlah variabel bebas. X1, X2, X3, X4, dan X5. Dan N adalah jumlah sampel. Di sini ada hasil pengujian hipotesis H1, H2, H3, H4, dan H5 dengan uji T. Yang dimaksud H1 dan H2 ini adalah hipotesis ya. Hipotesis yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima. Oke, di sini ada pengujian hipotesis dengan uji F. Di sini ada
hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 sampai dengan X5 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,454, lebih dari nilai F hitung. Oke, saya ulang. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, X3, X4, dan X5 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,454, lebih besar dari 0,05, dan nilai F hitung 0,994, lebih kecil dari F table 5,16, sehingga dapat disimpulkan bahwa H6, hipotesis ke-6 ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh di X1, X2, X3, X4, dan X5 secara simultan terhadap variabel Y. SPSS-nya akan kami terangkan. Yang pertama, teman-teman bisa menyiapkan tabel atau data yang sudah teman-teman siapkan, yang sudah teman-teman ambil dari responden dengan kuesioner, lalu teman-teman langsung di copy paste saja ke aplikasi SPSS. Oke, dari sini langsung ke variable view seperti tadi rekan saya jelaskan. Nah, var 001 sampai var 004 kita tinggal ctrf, replace. Nah, var 000 kita ganti menjadi X karena kita sedang mencari uji validitasnya. Dan kami di sini tutorial mengenai uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Lalu apa gunanya untuk mengganti seperti ini? Kalau teman-teman mempunyai banyak data sampai 20 atau 21, teman-teman tidak perlu repot untuk mengganti satu persatu karena ini cara cepatnya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri di sini sudah berubah. Dan di data yang terakhir yang paling bawah, teman-teman ganti menjadi total. Kita kembali ke data view. Oke, jika sudah, kita ke analyze, ke correlate, ke bivariate. Oke, di sini teman-teman langsung saja pindahkan ke variabel sebelah kanan. Jika sudah, pastikan semua tanda ini sudah di checklist yang sudah terisi. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji yang data validitas, data yang kami punya. Di sini ada keterangan X1, X2, X3, dan total. Karena di variabel kami, variabel X menggunakan setiap dimensi menggunakan 3 pertanyaan, maka di sini ada X1, X2, X3. Lalu bagaimana cara melihat hasilnya? Hasilnya ada di total, yang di percent correlation-nya. Di sini ada pertanyaan pertama 960, pertanyaan keduanya ada 0,783, dan pertanyaan ketiga ada 889. Lalu bagaimana cara menentukan data ini valid atau tidak? Teman-teman harus bisa melihat atau membaca dari Airtable. Nah, bagaimana membaca Airtable? Nah, Airtable di sini kami mempunyai 21 responden. Nah, dengan rumus yang tadi rekan saya jelaskan, 21 dikurang 3 yang menghasilkan 18. Nah, di sini ada hasilnya. Karena di sini menggunakan 5%, 21 dikurang 3 hasilnya 18. Dia menghasilkan 0,44. Jika R hitung lebih besar dibanding R table, maka data itu dinyatakan valid. Mari kita cek yang pertama. 0,960 lebih besar dari 0,44. 0,793 lebih besar dari 0,44.
Dan data yang terakhir 0,889 lebih besar dari 0,44. Bisa disimpulkan bahwa data yang kami punya, data yang kami uji, yaitu valid karena lebih besar dibanding Airtable. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.